pernah megang jenglot. Pernah digigit, coba mana? Iya, ini nih. Ini nih guys. Ini nih pernah digigit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Pembukannya kaku banget, nggak ada luas-luasnya, Tegang. terlalu tegang. Karena memang enggak, nih, Mbak. karena memang Mbah lagi tegang. Lagi tegang. Kenapa, Mbak? Tegang mulu. Iya, Mbah memikirkan nasib rakyat Indonesia, terutama ketika COVID-19 kok semakin menjadi-jadi. Jadi Mbah benar-benar menghimbau kita harus stay at home, ikut instruksi pemerintah selama 14 hari. Iya. Ya harapannya mudah-mudahan kita memang benar-benar dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan mistis, or logis. Logis, ya itu dia. Mistis Or logis. ya. Terus yang kita bahas Gimana? Pak Bos, Pak Prot, kita mau bahas apa? Kembali lagi ada arisan ya, enggak, kita sebelum membahas sesuatu arisan dulu. Oke. Mbak aja yang bacot. Bocok. Susah. Oke. Cepet. Cepet nih. Ting trong. Trong. Apakah gerangan yang dibahas? Kok jelek banget sih kertasnya ini? Ini sih. Apa tuh? Zoom. Kita membahas tentang Jenglot. Wadaw. Tadi Mbah hampir ngebaca jengkol. Jengkol. Enak itu. Aduh. Oke. Kita bahas tentang jenglot. Jenglot. Ini agak-agak. Setiap kali kita sekarang membahas tidak ada persiapan, jadi agak-agak shock gitu. Apa nih? Langsung gitu. Dalam otak langsung jenglot. Kayak kemarin. Apa kemarin? Reinkarnasi. Langsung kaget, shock, reinkarnasi. Tar dulu, ya kan, langsung mereview dulu nih. Pengetahuan yang sudah ada, saya harus angkat lagi, set, ya kan, sekarang jenglot. Kan udah lama banget nih, Mbak. Ya. Kira-kira udah lama banget nggak pernah ngomong tentang jenglot. Dan kira-kira sih nggak punya jenglot, Mbak punya? Nggak punya juga. Jadi pembahasan ini juga nggak ada jenglotnya nih. Karena sama-sama nggak punya jenglot. Nggak punya, Mbak. Tapi pernah punya, Mbak? Pernah. Jengkol. Jenglot. Oke, Mbak. Iya. Apa itu jenglot? Jenglot kalau tetap berjalan dari dulu sampai sekarang, dari kemarin sampai besok sampai lusa masih konsisten dengan kita mengambil dari pengertian awal dulu kan. Pengertian awal dari artikulasi tentang jenglot. Jenglot dimaknai sebagai makhluk kecil yang masih hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Tadi dulu, saya mati dalam kehidupan. Yang masih hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan. Agak serem kan? Ngerti nggak? Ya, pasti nggak ngerti. Hidup dalam kematian dan mati dalam kehidupan. Kalau kira saya sih paham. Tapi pemirsa paham nggak? Iya, oke. Jadi jenglot itu disimbolkan sebagai makhluk yang apa ya bahasanya? Dimumikan karena bentuknya itu kecil, bertaring, rambutnya bisa memanjang sendiri, kukunya juga bisa memanjang sendiri. Oke. Memakan darah manusia. Darah ayam nggak boleh itu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ada loh Mbak dikasih darah ayam. Maksudnya? Ada. Wah, Itu salah berarti ya? Salah itu. Ada yang dikasih darah ayam, ada loh. Ada. Salah itu. Katanya ayam cemani kayak gitu-gitu. Tapi aslinya darah manusia. Asli darah manusia. Dan dipercaya jenglot itu memiliki kekuatan mistis yang sangat besar.
dan bisa mendatangkan malapetaka katanya. Ya, tapi juga bisa mendatangkan kekuatan mistis Contoh. bagi penggunanya. Contoh. Bisa untuk pengelarisan usaha, Terus. bisa untuk pesugihan, bisa untuk kesaktian. Oke, kesaktian contohnya kekebalan gitu. Kekebalan boleh, tapi anti segala anti juga boleh. Antivirus corona. Enggak. Anti gombal lah, anti gombalan, anti rayuan. Anti rayuan. Oke. Dan satu lagi, di Indonesia jenglot dikenal sebagai benda yang memiliki kekuatan mistis dan diakui oleh para penikmat Mistis. Oke, pertanyaannya, Ya. bener nggak ada? Dan bener nggak itu terbukti? Pernahkah ada testimoni? Adakah pembuktian tentang jenglot itu bisa mendatangkan keberuntungan? Karena Mbak Mijan memang tidak punya hanya sekedar meraba-raba, tapi soal keberuntungan yang sifatnya adalah keberuntungan kekayaan, Brono Dunyo gitu, Bondo Dunyo ada. Karena kan sejarahnya, nah, ini banyak orang Indonesia yang nggak tahu gitu. Apa? Jenglot ada yang mendefinisikan sebagai manusia yang dikutuk karena mempelajari ilmu untuk keabadian. Lah, dikutuk dan menyusut. Mengecil. Jadi tadinya orangnya normal, ya kan? Terus Setelah dia menguasai ilmu untuk hidup abadi, ilmunya namanya Batara Karang. ilmunya Batara Karang. Ya, Setelah dia melakukan itu, ilmu Batara Karang dikutuk oleh Tuhan, dikerdilkanlah orang tersebut menjadi mumi mini. Nah, itu. segini. Ada 7 sampai 10 cm saja. Cuma 7 sampai 10 cm. Ya, ukurannya segitu aja. Ada yang ukurannya segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang 1 meter. Itu gimana? Maksudnya lebih dari 7, Iya, sampai lebih dari 10 cm. Itu apa masuknya? Ya, jenglot. Iya, jenglot beneran. Gimana? Yang Mbak pahami, jenglot itu cuma segitu, atau bisa lebih panjang dari itu, atau yang lebih panjang itu bukan masuk ke jenglot. Mbak nggak enak Atau ngomong palsu. palsu, nggak enak Oh, ngomong palsu. nggak enak, jangan ngomong palsu. Oh. Itu mungkin jenglot versi modern. Mbak gak enak ngomong palsu, Ya. kan dia ngomong barusan. Oke. Kadang. Tapi ada sejarah yang sebenarnya tentang jenglot dan rakyat Indonesia mungkin jarang yang mengetahui. Apa? Kenapa jarang mengetahui? Karena jarang membaca Tar dulu. literasi sejarah panjang. Kiraksa kan gini ya, Kiraksa tahu belajar atau tahu kenal pertama kali dengar kata jenglot, terus tentang ilmu Batara Karang itu dulu tahun 1999. Kata enggak dulu. Mbak mau tanya dulu tapi potong ya. Kirasa percaya nggak? Jenglot. Kalau dibilang percaya enggak. Kalau dibilang percaya enggak ya, maksudnya gini. Tapi enggak. Soalnya Mbak itu masih inget loh nih. Katanya kan pernah ngomong sama dia. Iya. Pernah megang jenglot. Pernah digigit, coba mana? Iya, ini nih. Ini nih guys. Ini nih pernah digigit nih. Sering ngomong kalau gua Ini masih ada pernah bekas ya? digigit jenglot katanya. Itu ceritanya gimana coba? Kenapa Itu jadi dulu percaya tuh. enggak jadi percaya itu tahun berapa kira-kira? Nah dulu kan Kirasa kan karena belajar ya, belajar terus nyari orang yang punya jenglot, Ya. kan gitu, nyari orang yang punya jenglot tapi memang bener hidup kan gitu, katanya kan hidup kan Hidup. gitu, dulu ya, Hmm. katanya hidup. Kalau hidup dia harusnya bisa bergerak kan gitu ya. Nah terus ketemulah dengan seseorang, dia punya jenglot banyak tuh mbak. Itu jenglotnya itu semeja besar itu dipeti-peti dia. Oke. Kalau dipeti-peti, terus Kirasa suruh pilih yang mana jenglot yang Kirasa mau kan gitu, yang mau dites kan gitu. Karena menurut dia semua jenglot dia itu hidup. Asli itu ya? Asli. Waduh. Tapi itu yang bingung kan, kalau Mbak Mijan bilang katanya jenglot itu makan darah manusia, minum darah manusia. Ya. Jenglot dia itu ada yang minum darah ayam cemani, ada yang minum darah bukan darah manusia mbak. Karena oke singkat cerita, Kirasa pilih satu jenglot ya kan. Dia bilang awas hati-hati, karena itu yang Kirasa lihat waktu itu masih awam ya.
itu bertaring. Ditutup gak matanya? Matanya ditutup. Iya, Ditutup karena- karena katanya waktu itu kita tanya kenapa matanya ditutup, kenapa ini pakai tutup mata semuanya, kan gitu. Emang dia bisa ngelihat kan gitu. Jangan dibuka. Kalau dibuka dan dia bisa berpandangan sama kamu, maka bisa bias menyebabkan, energi mata menimbulkan buta. Katanya seperti itu. Bisa Makanya kan mengakibatkan emang kebutaan. belum pernah ngelihat yang dibuka, Ya. kan gitu. Nah, ketika Kirasa pegang-pegang, Kirasa bilang sama dia, ini kan nggak bergerak sama sekali, ini mati kan gitu. Ini ingat ya, waktu Kirasa dulu waktu belajar, masih awal-awal belajar, itu hidup katanya. Hati-hati aja, awas megangnya jangan asal-asal. Katanya nggak boleh pegang pakai tangan kiri pertama, harus pakai tangan kanan. Ya. Makanya di sini nih digigit nih. Nah, Kirasa pegang begini. Jadi posisinya gimana ya, Mbak? Kepalanya itu di sini. Kepalanya di sini, Kirasa pegang begini, di kepalanya ada di sini, jadinya tangannya begini kan. Tapi kalau dibilang hidup kenapa gigit? Nah, makanya itu. Jadi waktu itu dia pegang juga. Dia jadi Kirasa pegang, dia ikut bantu pegang. Maksudnya kalau kenapa-napa kata dia ya, biar bisa langsung ambil kan gitu. Nah, pas lagi Kirasa pegang, lagi ini, tahu-tahu kan gitu. Tahu-tahu entah bagaimana dia langsung ke, berarti kalau dia begini ngadepnya ke kanan ya. Ke kanan terus langsung cek gitu. Berdarah ini bekasnya. Bukan gitulah. Itu nggak terserap. Kirasa kan pas lagi ngobrol sama dia tanya segala macam. Nah, jenglotnya katanya tuh ngadep ke, berarti kalau begini ke kanan. Terus itu nggak tahu pokoknya serap kan gitu. Tajam banget, di sini berdarah. Ini masih ada bekasnya sampai sekarang nih. Tapi kalau misalnya itu tergores gitu mungkin nggak? Nah, itu yang Kirasa curigai adalah akhirnya jangan-jangan sih itu memang karena dia pegang kan? Iya kan, dipegang Karena sama dia pegang yang punya. terus dia belokin dikit kan nggak terasa tuh ya. Nah, baru dicek gitu dikit. Nah, Kirasa curiganya di situ. Tapi nggak tahu ya waktu itu seperti apa kejadiannya. Karena ada juga yang menyebutkan. Oke, lanjut. Nah, pokoknya setelah itu ya udah kan gitu. Kirasa akhirnya waktu itu sih, oh iya nih ada yang hidup nih beneran kan gitu. Terus ketika dikasih darah, yang Kirasa lihat saat itu, memang darah itu berangsur-angsur habis. Habis bukan membeku ya? Bukan, habis. Jadi cara dia kasih itu adalah ditempelin ke taringnya. Waktu itu ya, tempelin ke taringnya, terus itu ada di kayak gelas kecil gitu ya, Pak. Gelas kecil kasih situ, udah itu turun. Habis. Ya nggak habis banget sih, cuma berkurang itu darah yang ada di gelas kecil itu. Gitu. Kalau Kirasa terjadinya seperti itu. Akhirnya Kirasa cari tahu lagi lebih dalam tentang jenglot. Gitu loh. Nah, banyak sekali pemahaman-pemahaman atau informasi tentang jenglot. Sampai detik ini akhirnya Kirasa udah gak tertarik lagi membahas itu. Ini gara-gara kreatif aja nih kita bahas lagi nih soal jenglot nih. Oke, sebelum Mbak Mijan bertanya tentang kenapa seorang Kirasa Manggal akhirnya tidak tertarik, Mbak juga akan menjelaskan beberapa hal. Salah satunya adalah ada yang menjelaskan, ada yang menginformasikan bahwa jenglot ini memang hidup. Kalau yang asli gitu kan bahasanya. Sebab ketika dikitik-kitik, itu masih menggeliat. Ketika dipegang pusernya itu masih menggeliat. Masih kelihatan hidup. Dan jangan lupa, tanda hidup dari jenglot tersebut adalah kukunya memanjang, rambutnya memanjang. Maksudnya tambah panjang gitu? Iya, kukunya tambah panjang. Kuku kaki, kuku tangan, rambutnya tambah panjang. Oke. Ada juga taringnya juga tambah panjang. Oke. Itu. Tapi ketika disentuh pusarnya, dia itu akan hidup, menggeliat. Ada yang menjelaskan demikian, ada yang menginformasikan demikian. Enggak, Mbak membuktikan itu apa enggak? Oh enggak. Karena apa? Karena Mbak Mijan itu enggak tertarik. Tapi kenapa Mbak percaya itu ada? Sebab ada sejarah. Kenapa Mbak Mijan tidak tertarik? Ini ada sejarah, mungkin teman-teman di Indonesia ada yang belum Gimana paham. sejarahnya? Ilmu Batara Karang asal muasalnya justru dari Yunani. Hah? Iya. Ilmu Batara Karang Ilmu Batara Karang yang dikenal sebagai ilmunya jenglot itu berasal dari Yunani. Tar dulu. Berarti jenglot itu juga berasal dari Yunani? Iya.
Itu boleh dicek karena ada beberapa literasi, ada beberapa sumber. Penemuan jenglot itu tidak pernah ada di Yunani. Tapi sejarah jenglot itu selalu ditemukan di Indonesia. Ditemukannya pasti di antara pulau Jawa, ya, Kalimantan, Bali, ya, di situ. Nggak tahu nih kalau Sumatera ada jenglot juga, nggak tahu ya. Kalau di Sulawesi ada jenglot juga, kalau di Papua ada jenglot juga. Kira-kira nggak tahu. Tapi yang kira-kira paling sering tahu ya, ketemu dengan orang-orang yang memberikan jenglot, ya, pasti bilangnya ketemunya antara Pulau Jawa, Kalimantan, Bali. Nah, belum pernah ada informasi atau keterangan, ya, atau orang yang menyampaikan bahwa ilmu batara karang atau jenglot ada di Yunani. Kejauhan, Mbah Mijan. Oke, karena mereka tidak mencari informasi dan tidak membaca sampai tuntas. Setengah-setengah, seperempat. Setengah-setengah. Jadi alasan Mijan tidak tertarik dengan jenglot adalah ada dari asal muasalnya. Oke, asalnya dari Yunani. Di Yunani ada sekte. Oke. Pemujaan. Menarik ini. Untuk kekayaan. Sekte pemujaan untuk kekayaan. Dan sekte ini identik dengan ilmu batara karang yang harus menumbalkan manusia spesial. Taruh, ilmu batara karang ini untuk kekayaan atau untuk keabadian? Yang kira-kira buat keabadian hidup. Ini sekte, ini sebuah ilmu, sebuah perkumpulan, ya kan? Kepercayaan gitu ya? Kepercayaan lah, kepercayaan. Jadi perkumpulan itu melakukan sebuah pemujaan dengan ilmu batara karang. Kalau di sini batara karang mungkin, kalau di sana bahasanya? Bisa dicari kok. Tapi Mbak Jan ya nggak bisa menjelaskan ini tentunya. Oke. Pokoknya intinya adalah bahasa dari Yunani yang identik banget sejarah. Nanti kan kalau kita ngomongin langsung kan mereka nggak belajar. Oke. Mereka bisa mencari. Oke, lanjut. Oke. Sekte yang melakukan pemujaan untuk kekayaan dan harus menumbalkan manusia spesial. Spesialnya apa? Manusia yang memiliki ukuran mini. Oke, ukuran mini. Dan di zaman ratusan ribu tahun yang lalu ada orang yang dikenal raksasa besar, ada orang yang dikenal paling mini. Ukurannya 10 cm. Jadi ilmu ini itu sebenarnya bukan puluhan tahun yang lalu, bukan ratusan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu. Iya. Ratusan ribu, lama banget. Iya sih. Kalau itu kan berarti bisa jadi memang pada zamannya manusia ada yang raksasa, ada zamannya yang paling kita pernah tahu tentang sejarah tentang itu manusia-manusia mini dan manusia-manusia yang besar. Yes, ya kan? Oke. Kalau raksasa itu manusia besar. Raksa Manggala manusia mini ya. Kalau yang ada yang bilang kalau di makhluk halus kan namanya kurcaci gitu. Kan saya nggak besar, Mas Anda ketawa nih. Kan saya nggak besar, saya kan kecil, kan gitu. Kan saya bukan raksasa. Jadi kalau yang besar itu raksasa, yang kecil itu Raksa Manggala. Ya, oke. Baik. Nih Mbak Mian jadi buyar nih akhirnya kan. Nah, jadi buyar kan. Oke, lanjut tadi. Pemujaan tersebut harus menumbalkan manusia spesial, manusia yang kecil. Terus. Nah, sekte ini berhasil menjadi sebuah ajaran dalam sebuah komunitas. Nah, akhirnya ajaran atau sekte tentang ilmu batara karang terbawalah ke Mesir. Sampai ke Mesir. Ajaran sekte pemujaan ini sampai ke Mesir. Betul. Di Mesir banyaklah orang-orang yang melakukan hal demikian. Tapi salah juga cara menerimanya. Kalau di Yunani aslinya ya, ini kan buat pemujaan untuk kekayaan, menumbalkan manusia mini, diserahkan ke makhluk kegelapan, penguasa kegelapan, dan itu diambil menjadi beku. Manusianya itu menjadi beku, menjadi kaku seperti mumi. Mumi berarti? Iya, dijadikan mumi oleh penguasa kegelapan itu. Dari Yunani itu udah begitu? Dijadikan mumi? Udah begitu di Yunani. Itu yang dibilang jenglot? Itu dibilang jenglot. Kemudian masuklah ke Mesir.
Di Mesir diterima dengan konsep yang berbeda. Oke. Bedanya? Sekte ini berlanjut, pemujaan ini berlanjut, tapi cara menumbalkan manusianya beda. Beda versi. Beda versi. Bukan di Bukan mencari manusia yang mini dan masih hidup ditumbalkan, tapi mencari mayat manusia dimumikan. Oh, gitu. Makanya di Mesir itu ada manusia yang diabadikan, jasadnya dimumikan. Oke. Itu sampai di Mesir seperti itu. Seperti itu. Terus kenapa kenapa bisa sampai di Indonesia? Oke, dulu mungkin bukan Indonesia namanya. Ya. Sebelum Nusantara mungkin ya. Sebelum Nusantara, sebelum raja-raja, sebelum raja-raja bahkan. Ya. Oh ya, sebelum raja-raja. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa? Di dalam sebuah mitologi tidak ditemukan pada saat zaman Majapahit. Pada zaman kerajaan-kerajaan yang lain-lain nggak ditemukan. Tidak ditemukan tentang adanya jenglot. Oke. Nggak ada. Iya sih. Ya. Terus baca tentang sejarah Majapahit, sejarah Singosari, terus Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan yang lain di Nusantara sih nggak ada. Nah, nggak ada tuh. Ini yang menarik adalah kenapa dari Yunani dengan ritual memumikan manusia hidup, kok setelah di Mesir diterima memumikan jasad manusia, bukan memumikan manusia hidup. Terus, nah, sampai akhirnya ilmu atau sekte Batara Karang sampailah ke Indonesia. Barjan nggak bisa menyebutkan bahasa Yunani atau bahasa Mesirnya jujur ya. Punya alasan. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau sampai mereka tahu dan kita menjelaskan, mereka akan mencari tahu dan mereka akan mengetahui sebuah rahasia tentang sekte itu nggak boleh. Kalau mau tahu boleh kesini Mbah, tanya Mbah langsung. Jangan. Nggak boleh. Oh, stay at home ya. Tapi nanti kalau sudah selesai corona, boleh kesini. Yang penting kan bayar pendaftaran. Iya. Dan pendaftarannya ke saya. Saya. Lagi-lagi, ilmu Batara Karang sebagai ilmu sektenya para komunitas itu, kok jadi ilmu untuk hidup abadi. Oh, oke. Dari Yunani ke Mesir kan sudah berbeda nih konsepnya. Oke. Sampai ke Indonesia itu tambah berbeda lagi. Itu bisa sampai gini. Kira saya masih belum nalar nih. Dari Yunani. Zaman dahulu. Bahkan mungkin namanya belum Yunani mungkin. Begitu. Terus oke. Terus ke Mesir. Dari Mesir dibawa oleh mereka nih gini. Dari Yunani ada sebuah komunitas pemuja sekte yang bertugas untuk menyebarkan ajaran. Ya, ajaran sekte tersebut. Sampailah ke Mesir. Dari Mesir ada juga penyebar ajaran, tapi kan kita nggak tahu ya sebutannya dulu mungkin bukan Indonesia, bukan Nusantara gitu. Sebelum itu soalnya. Sebelum adanya kerajaan. Nah, dibawalah oleh orang-orang yang bertugas menyebarkan ajaran sekte tersebut sampai di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Masuk. Nah, tapi akhirnya ajaran tersebut menjadi berbeda. Kita kan kadang-kala sampai sekarang tuh masih ada loh kira-kira jejak tentang pemahaman di Indonesia itu lebih senang mengadopsi gaya dari luar. Iya kan? Tapi kadang-kala mereka tuh mengubah dari konsep aslinya. Itu sering. Banyak yang begitu, banyak dong. Nah, kita berbicara soal masalah ilmu Batara Karang. Setelah di Indonesia justru dianggap sebagai ilmu kesaktian oleh jenglot tersebut sebagai ilmu agar hidup abadi atau hidup kekal. Dan akhirnya jadi mini. Bang Jan pun nggak tahu apakah memang di Indonesia sekarang itu, yang zaman dulu nggak tahu sebutannya apa, ada manusia yang mini banget seperti di Yunani atau tidak. Bang Jan tuh nggak tahu. Oke. Tapi pada akhirnya
Oke. Nah, pada akhirnya kok ternyata ada wujud jenglot. Berarti sebenarnya jenglot itu bukan orang yang pada zaman awalnya ya, bukan orang yang dikutuk, bukan orang yang melakukan sebuah keilmuan. Jadi kan kalau pemahaman sekarang kan jenglot itu adalah orang yang melakukan sebuah ritual keilmuan Batara Karang. Versi pertama. Terus jadi dikutuk atau diberi hukuman, terus berubah menjadi mumi, terus menyusut, namanya jenglot. Itu definisi pertama. Bukan definisi pertama, itu definisi kedua ada. Taruh dulu. Maksudnya berarti itu tidak sesuai dengan awalnya. Karena awalnya itu pemujaan. Jenglot itu bukan orang yang melakukan pemujaannya, bukan orang yang melakukan sebuah ritual keilmuannya. Betul. Tapi jenglot itu adalah tumbalnya. Oh gitu. Tapi di Indonesia ada dua definisi. Apa? Yang pertama yang tadi. Yang kedua katanya, jenglot itu jelmaan dari jin. Oke, jenglot jelmaan dari jin. Ini lebih ngawur lagi. Lebih ngawur lagi karena ketika jin katanya makhluk halus menjadi wujud, bukan makhluk halus lagi namanya. Mbak Mijan tuh langsung nggak seneng tuh. Soalnya langsung nggak cinta sama jenglot. Kalau nggak cinta sama jenglot gimana sih? Juga yang cinta sama jenglot. Kalau Mbak Mijan tuh cinta. Mbak tuh kadang-kadang cinta dengan benda-benda unik loh. Iya, benda ya nggak jenglot juga dong, Mbak. Makanya jadi nggak cinta sama benda ini gitu kan. Karena Mbak Mijan tadi ya Mbah tahu sejarah ini soalnya. Enggak, gini Mbak, Kiraksa itu kan tetap ya dari dulu tetap terus mencari sampai ini nih dapat informasi tentang ini nih dari ini kan belum tahu baru tahu. Lanjut. Kenapa Kiraksa terus mencari dan lebih kepada tidak percaya. Sebenarnya bukan tidak percaya tentang jenglotnya, percaya itu ada. Pastinya gini, sesuatu yang ada itu awalnya pasti ada. Maksudnya sesuatu yang dibuat duplikasi itu ada aslinya. Ada. Ya, oke. Gitu loh. Mbak setuju itu. Oke. Nah, Kiraksa masih meyakini itu, makanya masih mempelajari terus mencari walaupun secara intensif sih enggak ya. Tiap hari nyari keterangan tentang jenglot sih enggak. Tapi dengan obrolan ini Kiraksa jadi ingat lagi kan gitu. Apa yang pernah Kiraksa pelajari dulu tentang jenglot. Gini, kenapa sih Kiraksa nggak percaya? Ya. Sampai ada penelitian loh, Mbak. Penelitian apa? Tentang jenglot ini kan pernah ada penelitiannya. Jadi secara medis pernah diteliti. Oke, benarkah? Tapi Mbak Mijan belum tahu. Benarkah jenglot ini adalah manusia yang melakukan sebuah ritual keilmuan lalu menyusut? Intinya jenglot itu bener gak sih manusia? Iya kan gitu. Akhirnya ditelitilah ini oleh tim forensik di dokter tim forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. RSCM. Aku pernah dengar itu. Pernah dengar dong, pernah dengar dong. Ya kan? Itu sampai diteliti semua strukturnya. Struktur dari semua ya. Semuanya. Nah, akhirnya tim dokter di sana, tim forensik di sana menyimpulkan bahwa jenglot itu bukan bagian dari makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Alasannya? Karena dia tidak memiliki struktur tulang belakang. Taruh ya, jangan sampai sini, jangan potong dulu. Karena tidak memiliki, jenglot yang diteliti saat itu tidak memiliki struktur tulang sebagai penyangga organ tubuh manusia. Oke, yang kedua, setelah diteliti lagi ya, ternyata uniknya, Mbak. Uniknya. Kalau manusia kan pasti DNA-nya nggak hilang nih. Ya. Contoh orang mayat mati ya, orang mati terus jadi mayat terus tinggal tulang. DNA-nya masih bisa dicek nggak? Betul. Masih bisa dong. Masih bisa DNA-nya bisa dicek. Oke, begitu juga seharusnya dengan jenglot. Ya. Kalau memang di manusia, DNA-nya mesti DNA manusia. Karena DNA manusia dengan DNA hewan pasti beda. Ditemukan DNA jenglot tersebut bukan DNA manusia, tapi lebih mirip kepada DNA primata. Nah, DNA primata sendiri itu kan mirip dengan DNA manusia. Nah, itu di situ aneh juga itu. Ya. Jadi DNA primata itu kan kera, monyet, ya. Sebentar. Bukan ngatain tuh, langsung begitu dia kalau ngomong ininya langsung sensitif. Kalau berbicara dari primata nih ya, ada binatang yang menyerupai kera, tapi bentuknya mini. Tar dulu, belum selesai tadi itu. Tar dulu. Oke. Simpan dulu tuh. Ya, aku simpan dulu. Diteliti bahwa itu bukan DNA manusia intinya,
tapi lebih kepada DNA primata yang mirip memang dengan DNA manusia. Terus setelah diteliti lagi, dari mulai struktur tengkoraknya, itu bukan tengkorak manusia, lebih kepada tengkorak kera atau kelelawar atau binatang yang lainnya, hewan. Ya. Dan ketika diteliti rambutnya, itu lebih mirip atau identik dengan rambut kuda. Rambut atau ekor kuda? Ekor kuda. Ekor kuda. Iya. Oke. Terus seperti itu. Jadi dari penelitian itu, tapi nggak selesai Mbak, katanya nggak selesai. Karena ketika mau dibedah si jenglot tersebut, si pemiliknya nggak bersedia, nggak boleh. Gitu. Alasannya mungkin berbahaya karena ini kan juga. Nah, alasannya seperti itu, katanya berbahaya lah, ini bisa menjadi malapetaka lah, segala macem lah kan gitu. Walaupun secara medis sih seharusnya ya sah-sah aja sih, harusnya sih dibiarkan aja. Nah, kalau Kirasa yang punya sih Kirasa biarin aja ya buat pembuktian soalnya. Tapi nanti kalau sesuatu hal yang mistis terus jadi sesuatu hal yang logis kan nggak seru lagi namanya di Indonesia gitu kan. Beda di Amerika, beda di Rusia loh. Nama Indonesia tuh kalau ya apa ya kan ya jadi logis kan ya jadinya kita pinter ya. Oh nggak bisa. Kita pinter enggak lah. Kirasa tetap pengen mereka tuh pinter. Harus semuanya itu. Jenglot itu dijual di mana-mana. Gak gini. Semuanya harus didasari dengan logika dulu dong bang. Jangan semua maunya diarahkan jadi mistis. Ada yang namanya jenglot dijual kenapa? Ini jangan-jangan mistis nih. Ini mistis nih. Nih jangan-jangan ini anak tuyul dulunya. Iya kan maksud gini. Ya, semuanya aja dimistisin ya kan ya. Dari mistis kemudian dibedah-bedah semaunya dan jadi yang enggak juga maksudnya. Ketika jadi medis, ketika kita punya teknologi. Bagaimana nasib mereka yang menjual jenglot secara online? Kasihan gitu loh. Itu harusnya kan dipikir bagaimana, harusnya dirubah dong, dibalik harusnya pertanyaannya. Bagaimana iya makhluk yang katanya punya kekuatan apa segala macam itu dijual secara online, harusnya kan mikir, itu kan nggak mungkin gitu loh. Hah? Kok aku nggak ada pikiran? Sekalian aja tuh ya rental babi ngepet tuh kan, sekalian tuh rental babi ngepet, sewa tuyul, ya kan sewa tuyul, ya harusnya kayak gitu, ya kan tuyul grosiran, eceran, kodian harusnya ada. Kok bisa-bisanya tuh jenglot dijual, diperbelikan, terus dipaketin ya kan? Kalau kita ordernya lewat online shop kan pasti dipaketin tuh. Dipaketin, bayangin coba, tuh kurirnya bawa-bawa tuh. Tapi ada yang bilang loh, kata jenglot itu mau bersakti dan itu memiliki energi yang sangat kuat. Bahkan ada yang berani memaharkan ratusan juta. Kiraksa, makanya karena masih berpikir pasti ada sesuatu yang benar, pasti ada energi yang sesungguhnya, pasti ada pengetahuan yang benarnya, makanya masih tetap mencari. Nah, dalam pencarian itu akhirnya Kiraksa bilang, Kiraksa nggak percaya sampai detik ini karena belum ketemu yang asli. Karena belum ketemu yang aslinya kan gitu. Harusnya memang jenglot itu dibedah sama Pak Dokter itu. Harusnya, makanya kan Kiraksa bilang harusnya dikasih, kalau Kiraksa yang punya dibiarin aja dulu. Kok aku jadi nggak konsisten ya? Harusnya aku yang harusnya Bang Jan itu yang kok. Ya oke. Jadi kan itu Mbak ya, maksudnya yang Kiraksa maksud adalah kenapa sih banyak orang Kiraksa nggak percaya, banyak orang yang bawa jenglot ke Kiraksa kan gitu. Ini nggak asli, ini nggak asli, ini pasti kepalanya kepala kelelawar, ini pasti ininya begini, ini pasti begini. Tapi aku tuh penasaran, sebenarnya tuh penasaran. Kiraksa Manggala pernah megang atau pernah mungkin dibawain gitu, berapa banyak? Pernah dibawain? Ya pernah nemuin, megang atau dibawain sama orang untuk ngecek aslinya. Banyak banget. Kalau itu mah banyak. Itu ngelihat aja, udah kayak itu Mbak. Banyak banget. Tapi ada lagi nggak, nemu lagi nggak yang ketika dimasukin ke gelas, taringnya ditempelin ke darah terus minum lagi, nggak apa tuh, cuma satu doang? Itu cuma itu. Cuma itu aja? Cuma itu. Enggak, kenapa Kiraksa mau ya? Gini Mbak, kalau Kiraksa cuma orang yang saya punya jenglot cuma satu, dapat dari mana? Saya nemu di ini. Usah. Ya Kiraksa udah bosen lah sama kayak gitu. Awal-awal orang bawa satu, orang bawa itu oke kan gitu. Bahkan ada yang di kantong kresek, pernah ada yang bawa di kantong kresek. Saya takut katanya. Saya ngeri ntar ada jenglot di kantong kresek. Karena katanya kalau dibawa pakai apa segala macam takut orang curiga.
dia bawa kantong kresek itu biar orang nggak curiga kalau dia bawa jenglot. Lo hati-hati lo, matanya ditutup aja kalau buka itu bisa bikin buta gimana? Ada yang bawa Dikresekin siapa? Siapa orang ada orangnya? Ada orangnya. Oh, kualat ya. Insya Allah masih hidup loh orangnya. Oke. Jadi banyak. Jadi gini, tadi Mbak Mijan tertarik dengan primata. Ya. Kulit primata. Iya, jadi yang mirip dengan manusia. Mirip dengan manusia. Tapi primata ini adalah kan kera, monyet, ya kan, simpanse. Nah, tadi Mbak Mijan belum melanjutkan. Oke. Ada makhluk yang mirip dengan monyet dan ukurannya itu mini, hanya satu jari. Ada. Boleh dicek teman-teman. Nah, kalau di Jawa ada juga yang nyebut namanya pukang. Ya. Hewan pukang. Itu kecil banget ya? Kecil ya? Kecil bener. Kecil segini lah. Nah, sebentar. Mbak tuh ngebayangin kalau pukang kemudian dimumikan, gitu. Itu hampir mirip dengan konsepnya Mesir. Yunani. Mesir. Maksudnya jasad dimumikan, dimumikan. Gitu loh. Iya itu tadi bahwa setelah ajaran sesat ini, ajaran sekte dibawa ke Indonesia yang dulu sebutannya bukan Indonesia, bukan Nusantara, dimodifikasi seperti ini, gitu loh. Tapi memang Indonesia kan paling canggih memodifikasi. Paling canggih, paling keren. Canggih. Kreativitasnya Mbak akui jempol. Itu kelebihan dari orang-orang kita. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau Kirasa bertanya, jadi menurut Mbak, apa tadi jenglot yang ada di Indonesia itu sebenarnya itu beneran nggak itu memiliki kekuatan gaib? Oke. Terus bener nggak itu manusia? Kalau dari Mbak Mijan sendiri, apalagi dapat penjelasan tentang ada penelitian yang sifatnya medis, ya Mbak nggak percaya kalau itu tuh manusia. Tapi apakah Mbak Mijan percaya bahwa jenglot itu bisa memiliki energi gaib? Oh, percaya. Kirasa juga percaya sih sebenarnya sih ya. Tapi gini Mbak. Tar dulu, aku dulu, Mbak Mijan dulu. Oke. Jenglot, kenapa Mbak Mijan percaya bisa mengandung energi gaib? Karena benda-benda yang diciptakan unik, diciptakan antik, menyerupai manusia, itu bisa mengundang makhluk halus menempatinya. Ketika zaman dulu digunakan untuk ritual memanggil sosok makhluk halus dan menghuni jenglot itu. Ini mirip manusia. Ini mirip manusia. Ya. Maka enggak begitu ya. Enggak begitu dong. Maka bisa memunculkan energi gaib. Enggak. Kok kalau begitu berarti boneka patung-patung kayak begini bisa dong? Bisa ya? Bisa, ngawur. Bisa ya? Boneka tuh bisa. Bisa. Apalagi patung bisa. Patung bisa. Oke. Bahkan lukisan pun bisa mengundang makhluk halus untuk menempati benda itu. Pantas ya, itu bergerak yang di belakang ya. Bergerak tuh. Jam itu Pak. Oh ini jam itu Pak. Oke. Ini kan gitu loh. Ini kan tapi gini Pak. Kok jadi Pak ya? Jadi gini. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Apa sebenarnya edukasinya esensi dari jenglot tersebut? Kalau Mbak Mijan ngomongin soal petuah dan pituah zaman dulu, memang selalu menggunakan peribahasa yang memiliki makna sangat dalam. Gambaran dari jenglot adalah tindakan manusia yang angkara murka, yang adigang adigung adiguno, yang sombong akan kemampuannya, hingga dia merasa tidak terkalahkan, yang pada akhirnya justru membuat dirinya hancur dan jasadnya tidak diterima oleh bumi. Itu loh Kirasa Manggala. Oke. Agak meledak-ledak ya. Karena Mbak Mijan tuh tahu sejarah awalnya, makanya Mbak itu nggak seneng, bukan nggak seneng.
nggak cinta gitu sama. Padahal tadi awalnya gitu kan sosok Nggak cinta sama. Bang Ijan lagi tegang karena kalian dia. Sekarang Tambah malam tambah ini, tambah pengen ngamuk rasanya. Oke. Jadi di tema ini, karena ini adalah kocokan, sifatnya adalah random ya. Random. Kita nggak tahu apa yang keluar. Ya, tapi memang akhirnya kita nggak bisa secara frontal untuk kontra. Ya, kita nggak bisa frontal secara kontra. Nggak bisa selalu harus kontra ya. Memang betul. Dan sobat mistis, Aduh. alasannya adalah karena kita berdua memiliki kesamaan. Sebenarnya Tidak memelihara jenglot dan nggak punya jenglot, itu persamaan di situ, makanya kita berantem tuh berat. Sama-sama nggak punya jenglot, sama-sama tidak memelihara jenglot, dan walaupun ya Mbah, sebenarnya memelihara jenglot itu baik karena itu adalah sunnah. Sunnah memelihara jenglot sunnah. Memelihara jenglot sunnah. Oke, kita tutup aja. Semoga bermanfaat. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memelihara jenglot sunnah. Jenggot itu hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.